kehidupan sosial. Yang kedua yaitu membantu memahami perbedaan sebagai pelajaran berharga untuk menyatukan ketidaksamaan. Kemudian yang ketiga yaitu membantu memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu membantu menjadi warga negara yang demokrasi dan efisien. Bagaimana Pak Nur Fadilah atas jawabannya? Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kepada Kak Nur Fadilah telah memberikan pertanyaan dan terima kasih kepada rekan saya Kak Budi telah memberikan jawaban. Selanjutnya ada sesi pertanyaan lagi. Siapa? Ada, saya mau tanya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya ingin bertanya, apa saja yang menjadi konsep dasar IPS itu sendiri? Oke, baik, akan dijawab oleh rekan saya yang bernama Zahra. Pada Zahra, persilakan. Oke, saya akan menjawabnya. Beberapa konsep dasar-dasar IPS itu diantaranya yang pertama interaksi kerjasama, dan yang kedua saling ketergantungan, ketiga kesinambungan dan perubahan, keempat keragaman, kesamaan dan perbedaan, kelima konflik dan konsensus, keenam evolusi dan adaptasi, yang ketujuh pola, yang kedelapan tempat atau lokasi, yang kesembilan kekuasaan dan wewenang, dan yang kesepuluh ialah nilai dan kepercayaan. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, sesi pertanyaan telah ditutup. Sudah. Sekian dari presentasi sekian. Terima